Menguak orang kuat dibalik dugaan korupsi 271 triliun suami Sandra Dewi. Apakah sang istri Sandra Dewi berpotensi jadi tersangka untuk ikut suami? Nah, ini kita mesti telaah. Ketika rumusannya adalah follow the money. Ketika namanya dari awal Sandra Dewi sudah mengetahui bahwa asal muasal uang itu berasal dari tindak pidana, kemungkinan besar dia akan didakwa, akan dijadikan saksi dulu untuk mengonfirmasi bahwa sebetulnya dia tahu bahwa uang itu atau aliran uang itu mengalir padanya dan digunakan untuk memperkaya diri sendiri. Makanya TPPU-nya bisa masuk. Apakah mereka yang menikmati secara sengaja hasil dari tindak pidana tersebut, dalam hal ini adalah mengetahui bahwa uang yang digunakan itu adalah hasil tindak pidana. Ini memberikan kemungkinan untuk kemudian bisa dimintai keterangan keluarga dari pihak pelaku, misalnya istri, karena dalam beberapa kasus tindak pidana korupsi ya tidak menutup kemungkinan tindakan atau langkah tersebut dilakukan oleh aparat penegak hukum agar bisa membongkar kasus tersebut secara terang benderang ya. Kemungkinan besar seluruh hartanya akan disita oleh negara, yaitu Kejaksaan Agung. Sebenarnya ini adalah alasan kenapa yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya. Karena Indonesia itu adalah negara kaya, guys. Indonesia itu penghasil timah, nikel, batu bara, emas, salah satu terbesar di dunia. Dan kenapa rakyat kita tuh bisa miskin? Ya karena kasus-kasus seperti ini. Karena kasus dari oknum-oknum yang mementingkan diri sendiri dan kepentingan pribadi. Dan gue rasa ini bukan cuma di Bangka Belitung aja ya, karena kalau diselidikin pasti masih banyak lagi kayak seperti di Kalimantan ataupun di Papua. Gue harap kasus ini semoga cepat tuntas dan ditemukan lagi oknum-oknum yang terlibat dalam kasus ini, karena ini bukan merupakan kasus yang kecil. Kita apresiasikan kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang berani dan mau menyelidiki kasus ini, karena menurut gue ini adalah kasus yang besar dan pastinya oknum-oknum yang terlibat bukan oknum-oknum ecek-ecek, guys. Hukuman yang pantas untuk para pelaku ini adalah seberat-beratnya dan dia harus dimiskinkan karena dia betul-betul meresahkan masyarakat dan merugikan kesejahteraan masyarakat. Jadi yang namanya koruptor wajib dimiskinkan dan wajib dihukum berat. Ya, si Mois sama Sandra Dewi ya, ini lagi kena musibah. Dibilang musibah bukan anjir ya, kan dia korupsi ya kak. Jadi kayak bukan musibah itu. Akhirnya ketahuan lah, mungkin musibah buat Sandra Dewinya, karena Sandra Dewinya belum tentu tahu kalau misalnya suaminya begitu. Tapi ya gue kagak tahu juga lah ya. Nah pokoknya ini yang lagi heboh nih yang terakhir ini nih, kayak siapa sih yang nggak suka sama pasangan ini ya. Ini kayak role model seluruh umat manusia kali, pasangan terromantis ya kan. Apalagi cowok ini nih bisa bikin cewek itu kayak cowok ini menjadi impian jutaan cewek-cewek gitu kan, cewek-cewek halu ya. Tapi di giliran Pak Harvey Mois rasanya tuh kayak sedih banget, say. Kenapa? Karena kita tahu selama ini dia tuh kayak nggak pernah pamer, istrinya juga nggak pernah pamer ya, Sandra Dewi ya, nggak pernah nyebut punya ini, punya itu, punya harga sekian. Jadi giliran ini masuk tersangka korupsi tuh kayak hati tuh kayak kucup, sedih loh, say. Tapi aku tetap padamu Pak, aku tetap fansnya Bapak ya. Yang gue bingung nih ya, di lambe-lambe ini nih banyak banget tuh yang malah ngebully Sandra Dewi yang bilang karena kebutuhan istri dan anak-anaknya banyak. Bambang dia juga kerja. 271 triliun itu dibagi oleh seluruh rakyat Indonesia, dan satu orang itu masih kebagian hampir 1 juta. Harvey Mois diyakini mendapat backup atau perlindungan dari orang kuat dalam kasus korupsi 271 triliun yang melibatkan pejabat PT Timah. Pasalnya korupsi ini sudah berlangsung lama sejak tahun 2015 hingga 2022. Ahli hukum tindak pidana pencucian uang Yanti Garnasih mengatakan penambangan liar adalah kegiatan ilegal yang kasat mata dan melibatkan banyak orang.
Menurutnya sulit diterima akal sehat kegiatan yang melibatkan banyak orang dan kasat mata bisa berjalan dengan aman dan berlangsung lama. Pertanyaan, apakah hanya orang-orang ini saja yang kemudian leluasa bertahun-tahun melakukan kejahatan di lapangan penambangan timah dan sampai tidak ketahuan? Saya kira tidak, kata Yanti dalam program Sapa Indonesia Pagi Kompas TV. Ini siapa yang melindungi? Pasti ada orang-orang kuat yang melindungi. Siapa ini juga belum terungkap dan harus terungkap, tuturnya. Yanti kemudian mempertanyakan pengawasan negara terhadap praktik-praktik ilegal seperti penambangan liar. Dia curiga ada kong kali kong antara penambang liar dengan pihak yang mestinya bertindak sebagai pengawas. Apakah memang sistem negara ini sudah tidak ada pengawasannya, atau pengawas-pengawas itu malah justru kong kali kong supaya orang-orang yang ketahuan curiga ini, ataukah mereka yang ketahuan menghabisi harta negara yang harusnya masuk ke negara ini malah dilindungi? Yanti pun heran PT Timah Tbk yang notabene merupakan anak perusahaan badan usaha milik negara kebobolan dan menyebabkan negara rugi hingga ratusan triliun. Menurutnya berkaca dari kasus ini harus dilakukan evaluasi terhadap sistem pengawasan negara. Ia juga mendorong Kejaksaan Agung untuk mencermati perusahaan-perusahaan boneka atau cangkang yang dibuat dalam kejahatan ini. Perusahaan cangkang ini atau perusahaan boneka ini juga harus dilihat apakah memang ada izinnya ataukah izinnya diada-adakan ataupun dipalsukan. Pemalsuan itu bisa saja memang ada tapi dipalsukan, punya orang terus diakui, atau memang tidak ada kemudian dipalsukan, kata Yanti. Sebetulnya apapun modusnya harus dibongkar oleh Kejaksaan Agung. PT yang cangkang-cangkang ini kan ini pasti ada pemalsuan, ya kan, karena masuk ke PT ini. Ternyata PT itu tidak sebagai anak perusahaan, atau memang PT yang dibuat seolah-olah anak perusahaannya, artinya itu PT boneka lanjutnya. Sebelumnya diberitakan Kejaksaan Agung menetapkan suami dari aktris Sandra Dewi Harvey Muiz sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi. Harvey terjerat kasus tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk periode 2015-2022. Menurutnya sulit diterima akal sehat kegiatan yang melibatkan banyak orang dan kasat mata bisa berjalan dengan aman dan berlangsung lama. Pertanyaan, apakah hanya orang-orang ini saja yang kemudian leluasa bertahun-tahun melakukan kejahatan di lapangan penambangan timah dan sampai tidak ketahuan? Saya kira tidak, kata Yanti dalam program Sapa Indonesia Pagi Kompas TV. Ini siapa yang melindungi? Pasti ada orang-orang kuat yang melindungi. Siapa ini juga belum terungkap dan harus terungkap, tuturnya. Yanti kemudian mempertanyakan pengawasan negara terhadap praktik-praktik ilegal seperti penambangan liar. Dia curiga ada kong kali kong antara penambang liar dengan pihak yang mestinya bertindak sebagai pengawas. Apakah memang sistem negara ini sudah tidak ada pengawasannya, atau pengawas-pengawas itu malah justru kong kali kong supaya orang-orang yang ketahuan curiga ini, ataukah mereka yang ketahuan menghabisi harta negara yang harusnya masuk ke negara ini malah dilindungi? Yanti pun heran PT Timah Tbk yang notabene merupakan anak perusahaan badan usaha milik negara kebobolan